Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bagi kita semua. Seperti biasa, Jeng ini bakal menemani kalian untuk mengulas beberapa informasi maupun berita yang terbit di koran harian Rakyat Benteng. Tepatnya hari ini Selasa 8 Juni 2021. Nah, ada apa ya di Benteng hari ini? Tapi seperti biasa, sebelum lanjut jangan lupa untuk like dan share ke semua media sosial yang kalian punya. Dan yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Nah, untuk berita utama hari ini itu mengenai penerimaan pelajar baru untuk SMA yang kuotanya itu 1.404 orang. Dilaporkan dari Karangtinggi bahwa penerimaan peserta didik baru tingkat SMA atau SMK sederajat akan dimulai akhir Juni atau awal Juli mendatang. Khusus Kabupaten Bengkulu Tengah, kuota penerimaan pelajar baru untuk SMA ini sebanyak 1.404 orang. Rinciannya di SMA Negeri 1 Benteng 360 orang, SMA Negeri 2 Benteng 180 orang, SMA Negeri 3 Benteng 288 orang, SMA Negeri 4 itu sebanyak 180 orang, SMA Negeri 5 Benteng 180 orang, SMA 6 itu sebanyak 144 orang, dan SMA Negeri 7 Benteng sebanyak 72 orang. Nah, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 8 Karangtinggi, Adang Perlindungan SHNPD mengatakan jika secara aturan dan ketentuan hampir sama seperti penerimaan pada tahun lalu, namun terdapat sedikit perubahan wilayah zonasi, diantaranya untuk SMA Negeri 1 Benteng diperbolehkan mengambil zonasi di seputaran Kelurahan Surabaya dan Semarang, Kota Bengkulu. Kemudian di SMA Negeri 6 Benteng dapat mengambil zonasi 3 desa Kabupaten Seluma, namun di sisi lainnya 3 desa di Benteng yakni Desa Tabajambu, Dusun Baru 1, dan Tanjung Perdana masuk zonasi SMA Negeri 9 Kota Bengkulu. Ada menuturkan terdapat 3 jalur penerimaan pelajar baru, diantaranya zonasi, prestasi, dan afirmasi. Diharapkan juga kuota setiap sekolah dapat terpenuhi dengan diimbangi kualitas pendidikan di sekolah bersangkutan. Kepala SMA Negeri 1 Benteng Eka Saputra MPD mengatakan jika pada tahun ini pihaknya membuka 10 rombel dengan daya tampung 36 pelajar per rombel. Nah, adapun khusus jalur prestasi bisa dari bidang akademik maupun non-akademik. Nah, untuk selanjutnya ini ada 3 raperda ditargetkan jadi dasar penambahan PAD atau pendapatan asli daerah. Dilaporkan dari Karangtinggi juga bahwa DPRD Bengkulu Tengah kemarin mulai membahas 3 rancangan peraturan daerah usulan dari Dinas Perhubungan. Nantinya raperda yang akan disahkan dapat menjadi dasar hukum untuk menambah pendapatan asli daerah atau PAD. Adapun ketiga raperda yang dimaksud diantaranya raperda penyelenggaraan terminal, raperda perubahan atas aturan daerah nomor 14 tahun 2012 tentang retribusi jasa usaha, kemudian raperda perubahan keempat atas peraturan daerah nomor 1 tahun 2012 tentang retribusi jasa umum. Ketua DPRD Bengkulu Tengah Budi Suryantono SS mengatakan setelah sempat tertunda pada Jumat Juni tanggal 4 Juni lantaran tak quorum, kemarin paripurna dilangsungkan dengan agenda penyampaian nota penjelasan. Sementara Sekretaris Dinas Perhubungan Benteng Sugeng Koswari MSI mengatakan perda tersebut akan menjadi dasar dalam penarikan retribusi, di mana pada tahun ini Disub ditargetkan untuk mendatangkan PAD atau pendapatan asli daerah itu senilai 300 juta rupiah. Dari halaman utama kita beralih di halaman liputan 11 RBT, Sidodadi buka pendaftaran staf BPD atau Badan Permusyawaratan Desa. Terhitung kemarin, itu hingga 19 Juni 2021 mendatang, Desa Sidodadi, Kecamatan Pondok Kelapa, membuka pendaftaran untuk staf Badan Permusyawaratan Desa atau BPD. Ketua Panitia Seleksi Karyono SPD mengatakan adapun syarat-syarat yang harus dilengkapi oleh peserta agar dapat mengikuti seleksi yaitu warga negara Indonesia, pendidikan minimal SMA sederajat, terus terdaftar sebagai penduduk Desa Sidodadi dan melengkapi syarat administrasi yang telah ditentukan oleh Panitia Seleksi. Karyono menjelaskan untuk tahapan seleksi pada tanggal 21 Juni 2021 yakni seleksi berkas administrasi. Jika peserta lulus tahap administrasi
maka akan mengikuti tes tertulis dan ujian praktek komputer pada tanggal 24 Juni mendatang bertempat di kantor desa. Kemudian dalam ujian tertulis tersebut soalnya berisi tentang pengetahuan umum, peraturan tentang desa dan tugas dan fungsi BPD. Nah, selanjutnya ini masih dari halaman liputan 11 RBP, ada 192 tim bersaing rebut Piala Turan Cup. Turnamen voli Turan Cup di Desa Aturan Mumpo 1, Kecamatan Pematang 3 telah bergulir. Nah, totalnya ini sebanyak 192 tim yang telah terdaftar. Rinciannya 128 tim putra dan 64 tim putri. Kadis Aturan Mumpo 1 Mulin Sakti ini mengatakan turnamen dilaksanakan sebagai ajang silaturahmi antara pemuda dan pemudi di bidang olahraga voli. Tidak hanya tim di dalam benteng, namun terdapat beberapa tim dari luar Bengkulu Tengah. Murid menyampaikan olahraga voli ini merupakan salah satu olahraga yang banyak digemari pemuda-pemudi khususnya di Benteng, terus dapat menjadi ajang temu dan pencarian bibit pemain untuk berbagai event di tingkat kabupaten. Selain dihadiri langsung oleh kepala desa dan sejumlah perangkat dan BPD tanpa hadir dalam pembukaan Turan Cup tersebut, sejumlah kepala desa di Kecamatan Pematang 3. Ditambahkan Murin, kegiatan olahraga yang dilaksanakan tersebut tentu tetap memberlakukan protokol kesehatan. Nah, itulah tadi beberapa informasi maupun berita yang terbit di koran harian Rakyat Benteng yang jadi dibacakan hari ini 8 Juni 2021. Untuk kalian yang ingin lebih lengkap lagi atau melihat-lihat beberapa informasi, bisa berlangganan koran dengan cara menghubungi karyawan yang bertugas atau datang langsung ke kantor harian Rakyat Benteng. Tidak hanya itu saja, kalian juga bisa mengunjungi website kami, website resmi kami rakyatbenteng.com. Jangan lupa juga ya untuk follow semua media sosial kami dari Facebook, Twitter, Instagram, dan untuk YouTube. Jangan lupa juga yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu, like, dan share ke semua media sosial yang kalian punya. Saya Gemini dan kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.